Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa mulai launching program kita. So, 6 bulan ke depan, 6 bulan ke depan kita akan belajar bareng, coaching, mentoring, supervisi, dan juga banyak hal yang akan kita pelajari untuk belajar Road to LED 6 months. Nah, Bapak sekalian, kita mulakan pertemuan kita bersama-sama dengan baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalian pada hari ini rencananya memang malam ada Zoom-nya malam, tapi ternyata malam ini ada 2 agenda yang tidak bisa ditinggalkan dan harus diikutin, maka saya padukan untuk jam 4 ini. Jadi ketika sudah dibuka Zoom ini, teman-teman sekalian, Bapak sekalian, calon LED, maka resmi sudah program Road to LED 6 bulan itu kita mulai. Bismillah. Nanti kita ada beberapa sesi, yaitu mentoring, sesi sesi pertanyaan, dialog dan sebagainya, khusus di grup. Dan kita akan ada juga evaluasi, coaching, itu setiap Selasa malam. Jadwalnya itu via Zoom. Kalau misalnya hari-hari biasa, nanti akan saya infokan ketika saya ada Zoom meeting terkait dengan HNI, baik mengisi BOS, BSC, SBP, ataupun materi-materi lain. Anda masuk adalah orang-orang yang menjadi orang nomor 1 yang akan mendapatkan linknya. Dan insya Allah bisa lihat pada sore hari ini memang karena mungkin dadakan ya, beberapa teman-teman yang sudah mendaftar belum bisa gabung. Ini saya rekam, nanti bisa dilihat di YouTube bagi yang belum bisa gabung. Dan pertama, alasan kenapa ya saya buka ini Road to LED ini, karena melihat hari ini Januari ada sekitar 650 LED, dan untuk periode sekarang itu turun sekitar 130-an LED. Pertama, berarti ada penurunan signifikan, itu pertama. Yang kedua, beberapa LED itu mereka belum kokoh. Jadi beberapa yang coaching dengan saya itu mereka banyak hal yang ingin tanyakan, dan saya pikir kalau saya bikinnya parsial setiap bulan sebulan kelas bisnis begitu, ini kayak kurang greget, karena kan orangnya ganti-ganti lagi, grup baru lagi. Nah, makanya saya pikir 6 bulan sangat pas, sangat cocok untuk mulai Road to LED-nya, mulai dari semua jadi api. Nah, nanti untuk di Telegram, kenapa pilih Telegram? Karena kalau Telegram itu dia ringan, satu. Yang kedua, file-file besar bisa dikirim di situ. Yang ketiga, Telegram itu dia kalau misalnya ada yang baru gabung, itu yang history percakapan sebelumnya bisa masuk. Nah, itu mungkin alasan-alasan yang paling urgent ya, paling ingin sekali Bapak sekalian saya bikin program ini. Nah, pertanyaan adalah kenapa berbayar, kenapa nggak gratis ya? Pertama, hari ini online. Hari online ini saya tidak bisa memegang kalau misalnya saya berikan gratis. Pasti kalau saya berikan gratis itu tanpa bayar, itu yakin semuanya pada ikut. Semua pada ikut. Tapi kemudian beberapa kali saya bikin Zoom gratis itu berbeda dengan Zoom yang berbayar. Cara orang yang ikut, terus penghargaan orang yang ikut begitu. Dan kalau bahasa saya pikir-pikir KHT dulu itu 12 kali pertemuan 750.000. Itu pun yang belajar KHT itu kadang-kadang masih tanya ke saya, kalau obatnya apa begitu. Padahal mereka udah belajar KHT selama 12 kali pertemuan gitu. Saya pikir ya kalaupun toh bayar itu tidak sampai 100.000 sebulan.
Karena kan kita 6 bulan ya. Udah gitu dia intensif. Dan nanti saya tidak beda-bedakan antara jaringan saya atau jaringan lain, karena di sini juga ada beberapa jaringan LED di luar. Ada beberapa LED juga yang ikut. Enggak saya beda-bedakan, semua saya anggap sama, khusus di grup ini. Khusus di grup ini. Dan yang paling pasti adalah ikut grup ini bukan berarti otomatis di LED, bukan. Kembali semua arahan, terus semua coaching dan sebagainya itu, evaluasi itu, kembali lagi kepada Anda semua. Bahasa saya adalah, seberapapun hebat Anda belajar berenang kepada seorang juara renang dunia bahkan, atau pelatih renang terbaik di dunia, tapi Anda tidak pernah praktek nyemplung ke kolam, mempraktekkan teori-teori dari orang-orang, dari teori pelatih itu, ya seumur hidup tidak akan bisa berenang. Jadi itulah kenapa kalau kita pengen ahli dalam berenang, maka ketika kita nyemplung sekali gitu, lalu dapat materi awal dasar, dicoba belum bisa, naik lagi. Kenapa saya belum bisa? Oh, saya lihat ini kurang ini. Coba lagi dan sama bisa. Dulu saya belajar berenang di usia di atas 30 tahun. Bertahun-tahun saya takut air. Karena nggak bisa berenang, naik kapal takut, naik pesawat apalagi gitu ya. Nah, ketika sudah bisa belajar berenang, meskipun belum ahli-ahli amat begitu, tapi alhamdulillah sudah mulai ada gambaran oh renang tuh begitu. Awalnya kenapa? Karena malu awalnya. Karena malu ya, malu kalau saya belajar. Nah, ketika belajar dengan cara sendiri, bertahun-tahun nggak bisa, pas kumpul dengan apa ahli, saya beranikan diri nanya kepada Pak Somad, Abu Somad yang bisa syafar gitu kan, Pak Sugiharto, saya gimana sih Pak? Oh begini. Nah, begitu bisa, saya bisa bolak-balik kolam renang tanpa berhenti. Nah, sama dengan coaching pada kita akan program yang kita akan jalankan, Bapak sekalian. Nanti Anda akan berikan teori. Ada kendala nanti bisa dikonsultasikan di grup Telegram. Anda bisa bertanya, bahkan nanti kita akan sepakati di grup Telegram itu Anda boleh dalam kata petik curhat gitu tentang jaringan. Karena bisa jadi apa yang Anda rasa, apa yang Anda alami itu bisa jadi itu dialami juga oleh orang lain. Cuma orang lain nggak berani ngomong aja. Bisa contoh, saya kemarin Pak sama mentor saya dibantu jadi ED gitu. Disupport produk. Nah, sekarang produknya habis, uangnya habis, saya bingung bayar utang gimana. Itu hal yang teknis yang artinya itulah kadang-kadang kendala-kendala yang tidak pernah terungkap. Kendala-kendala yang tidak pernah terungkap dan itu menjadikan seseorang itu terkendala di LED-nya. Atau banyak beberapa kali kasus begini. Suami saya ini nggak bolehin saya keluar. Itu gimana caranya sebagainya. Hal itu yang tidak bisa mungkin terungkap orang lain. Nah, hari ini ketika kita program Road to LED selama 6 bulan ya. Sejatinya itu kalau cepat itu dengan konsep yang kita kerjakan nanti 3-4 bulan itu insya Allah jadi LED. Tapi saya spare 6 bulan. Kembali lagi beberapa orang-orang yang dulu saya coaching dan beberapa kali itu mereka merasa gagal itu karena tidak bisa menang lawan diri sendiri. Yang pertama ego. Jadi tidak bisa menerima masukan. Itu pertama. Yang kedua tidak mau kerja benar. Gitu. Tidak mau kerja benar. Jadi kerjanya semau dia sendiri. Setahu saya begini Pak, ya saya kerjakan begitu. Padahal saya udah warning kalau begitu nanti hasilnya begini. Yang ketiga itu biasanya adalah tidak mengerjakan apa yang diarahkan. Jadi beberapa kasus terjadi itu mengerjakan hanya karena disuruh, kayak sekedar menggugurkan kewajiban. Itu yang harus kita bongkar hari ini. Dan memang pengalaman hari ini teman-teman sekalian,
semua fasilitas yang perusahaan berikan itu hampir semua diberikan kepada LED. Yang pertama perlu di ini adalah apa namanya, royalti LED. Royalti LED itu sekalian, itu di awal-awal saya jadi LED itu sekitar 2,5-3 juta. Hari ini sampai hampir 8 jutaan. Itu tambahan, itu bonus. Itu pertama. Yang kedua, royalti RKT. Royalti komitmen tahunan. Itu juga dia hampir sampai 8 jutaan sebulan. Itu tambahan-tambahan yang memang hanya diberikan pada LED. Maka kalau Anda belum menjadi LED itu belum bisa menikmati itu. Dan pengalaman saya coaching teman-teman di LED, baik dia itu agen saya sendiri maupun agen lain, itu yang menarik luar biasa adalah yang terjadi hal sepele yang membuat orang itu nggak jadi LED. Hal sepele. Yang pertama seringnya terjadi itu adalah tidak cocokan dengan mitra. Tidak cocok dengan mitra, terus mitra ditinggalin, nggak diselesaikan masalahnya, diantepin gitu kan. Padahal itu leader besar. Dia bikin baru lagi. Nah, itu jadi kurang baik. Satu. Yang kedua, kapasitas, tidak mau meningkatkan kapasitas diri. Jadi pengennya itu leader lagi yang ngisi, terus banyak lah. Yang ketiga itu seringnya nggak pede ya Mas ya, nggak pede. Saya nggak pede Pak kalau jadi LED dan sebagainya. Ya, ini yang paling sering adalah nggak pede dapat duit. Saya sendiri waktu awal-awal ngejar LED itu, uang 10 juta buat saya itu uang yang sangat besar. Uang yang sangat besar. Padahal 10 juta itu sederhana gitu ya. Nah, pada sesi pada hari ini, saya lebih ingin kenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Ada yang sudah sangat familiar dengan saya, nggak pernah ketemu secara fisik, ketemu secara online. Gitu. Bu Marleni yang kalau nge-zoom tuh paling sering nanya gitu ya. Ada Bariska. Nah, ini Pak Nur Khalid Masjid ini belum pernah ketemu saya. Kalau Mau Mesti saya sering ketemu. Mau Mesti yang mitra saya kan ya. Kalongan. Pak Muji dan Bu Nani juga sering ketemu. Bu Vivin ini juga saya belum pernah ketemu ya. Ketemu baru online aja. Nah, saya akan satu persatu mengutarakan kenapa memberanikan diri untuk ikut coaching bersama saya di program ini. Silakan dari Bu Marleni. Silakan Bu Marleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saya memberanikan diri ikut coaching? Pertama, saya sebenarnya sudah lama ingin belajar, tapi tidak tahu kemana saya harus belajar. Sebenarnya udah lama sekali. Waktu offline itu memang kebetulan nih leader yang dari Jakarta Pak Iwan itu sering datang. Cuma paham-paham, mungkin karena keterbatasan saya untuk mencerna apa yang beliau sampaikan, jadi jalan aja gitu nggak. Memang pangkatnya sempat suami ED saya di, cuma penghasilannya seperti agen biasa, tidak ini gitu, karena memang tidak paham. Pas online ini betul-betul barokah bagi saya. Suatu saat mentor saya membagikan yang tema yang Bapak sampaikan itu meraih 1 juta per bulan di HNI. Jadi itulah awalnya saya ikut Zoom-nya Pak Khalid, dan alhamdulillah saya kemudian paham sedikit dan tertarik hingga saat ini ingin belajar lagi.
lebih paham tentang HNI itu aja. Jadi pengen apa sehingga saya juga bisa, karena selama ini mitra saya mau saya ajarkan saya juga nggak ngerti gitu seperti apa gitu cara kerja yang benar di HNI. Seperti itu. Itu aja kali Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mala ini dari ini ya, Padang. Asli di mana Bu Mala ini? Padang atau Riau? Bu Mala ini? Oh, kayaknya udah. Dengar Pak, soalnya ada yang menelpon ini. Oh, siap. Oke, jadi itu tadi dari Bu Marleni yang luar biasa seharian. Ya, insya Allah pada kali ini beliau pengen belajar serius. Karena ya, kembali lagi, banyak orang pengen belajar, beliau pengen belajar, tapi jauh dari mentor, gitu, jauh dari mentor, dan mungkin mentor sudah terlalu jauh secara generasi. Mungkin Ibu Marleni ini di generasi Para dan Iwan mungkin ya, itu udah generasi kesekian puluh ke bawah ya, yang belum sempat tersentuh gitu. Itu terjadi memang. Karena beberapa mitra saya juga sama, itu saya juga belum bisa menyentuh sampai dalam-dalam gitu kan. Karena saya punya ED itu sampai level ke 12-13, generasi ke 12-13. Nah itu, terima kasih Bu Marleni ya, insya Allah. Dan lanjut, ini dia pakai video ya, pakai video mana? Saya biar tahu orangnya kemana. Mumpung sedikit, kalau banyak kan kita nggak bisa lihat ya. Boleh dinyalakan kameranya. Mungkin yang ibu-ibu yang belum sempat pakai hijab dulu gitu ya. Biar yang lain juga kenal gitu, yang lain kenal. Wis, lagi di motor nih. Silakan Pak Nurholis Majid. Lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Iya. Siap. Saya nyimak dulu. Oke. Langsung Pak, hati-hati di jalan Pak. Siapa? Ya. Ini Pak Nurholis Majid lagi di jalan ternyata, lagi naik motor ya. Ada Pak Muji dan Bu Nani, silakan. Nah, Coach, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambarnya mana Pak? Kok gambarnya ini doang? Iya. Saya nggak ada gambarnya. Bentar, kita edit dulu. Kemarin habis ikut itu, WIS Jawa Tengah. Belum tak ganti. Enggak, ini pakai virtual background kan, tapi Bapak nggak nongol, nggak kelihatan di layar. Oh, loh. Iya, kurang maju kayaknya. Oh, saya. Ya. Nggak usah ya, tak delete aja ya. Ya, dihapus saja boleh. Nah, kelihatan. Okay. Jangan Pak Muji, perkenalan dengan teman-teman lain. Oke, kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini kita termasuk mungkin salah satu peserta yang berbahagia Ustadz. Karena ini mungkin dari sekian banyak, kayaknya mitra antum semua ya, cuma saya yang dari luar. Enggak. Oh enggak ya? Oke. Bu Marleni bukan. Terus Bu Vivin juga bukan. Bu Rizka juga bukan. Banyak yang bukan. Oke, berarti ada temannya gitu. Ya, banyak insya Allah. Ya. Ini insya Allah kita berdua berazam ya. Berazam pengen menjadi ED atau All ED Couple Ustaz di tahun 2021. Nah, amin. Semoga dengan ikut coaching bisnis di sini kita semakin tergerak hatinya, semakin semangat dan semakin gesit untuk senantiasa menebar kebaikan kepada semua orang Ustaz. Amin. Dan saya juga ini masih tanya-tanya sebetulnya, soalnya pernah di Japri sama antum dulu ini Pak Muji ada penawaran khusus. Nah, apakah ini yang dimaksud penawarannya atau bukan? Karena beberapa waktu yang lalu juga sempat ada banyak kayak hashtag atau apa itu flyer dari antum juga itu banyak orang yang ditawari tapi tidak semuanya bisa tergerak hatinya. Nah, semoga
kita termasuk orang-orang yang tergerak hatinya dan betul-betul pengen serius untuk memantaskan diri. Target Februari Executive Director ternyata baru tulisannya saja, Ustaz. Semoga menjadi kenyataan. Gitu. Amin, amin. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Siap. Waalaikumsalam. Ini Pak Muji saya lihat dari Semarang. Beliau jaringan dari Pak Warsito. Dan insya Allah beliau sering ketemu ya. Jadi apa namanya, salah satu cara seleksi, jadi seleksi alam ya, itu adalah dengan berbayar. Jadi mitra saya sendiri sosok bayar, biasanya gratis bayar gitu kan. Bukan apa-apa sebenarnya, kalau dihitung-hitung sih bukan kita itu ngejar itu ya, tapi komitmen ya, pasti komitmen. Karena beda banget ya rasanya, beda banget insya Allah. Dan tadi itu Pak Muji, dan ini salah satunya adalah kalau saya dengan Pak Muji ini di Semarang itu masih terlalu minim LED-nya. Hari ini jaringan saya baru rata-rata masih manajer gitu kan. Belum kelihatan ada yang siap jadi LED begitu. Maka kita terus dorong teman-teman di Semarang untuk segera ada LED baru dari Semarang. Alhamdulillah Bu Vivin sudah on video. Silakan Bu Vivin. Bu Vivin Milawati nggak salah ya. Nama, terus mentornya siapa, dan domisilinya Bu. Silakan Bu Vivin. Assalamualaikum, nama saya Vivin Milawati, domisilinya Bone, Sulawesi Selatan. Mentor saya Ibu Siti Nasimah. Alasannya ikut karena itu mentornya jauh, terus susah ininya. Mungkin karena ya seperti yang tadi Bapak bilang agak dalam jauh kayaknya, jadi kurang dibina begitu. Siap. Ya. Kenapa Bu Vivin ini ikut coaching sama saya, Bu? Salah satu alasan itu kan, kalau itu kan ya semua orang pilihannya kenapa mentor saya gitu, padahal kan Ibu baru kenal saya begitu. Apa ini materinya gampang dimengerti Pak dan bisa langsung dijalankan. Gitu. Siap. Ada lagi Bu? Ya itu saja Pak, makasih. Siap. Bu Vivin ini dari asli mana Bu? Riau ya? Bone. Oh Bone ya, lupa saya. Bone. Oke, itu Bapak sekalian, Bu Vivin Melawati dari Bone. Bone itu masuknya Sulawesi ya, jauh sekali sana. Itu alhamdulillah. Dan memang berapa orang mengatakan, saya kalau Bapak Ibu sekalian kenal dengan Bu Pepi Puspa Dewi gitu, yang hanya jadi luar biasa ya, bahkan mengalahkan saya gitu. Dahsyat, saya kadang kagum, luar biasa ini. Keren Bu Pepi ya. Beliau dulu sering mengundang saya untuk ngisi HS di grup beliau. Itu hampir rutin tiap pekan begitu kan. Tiap pekan ngisi Pak gitu. Dan memang beliau pembelajar sejati. Ya, kalau kita ada inaugurasi bareng satu mobil dengan tim yang lain itu, beliau pasti bawa buku. Apa yang saya omongin dicatat begitu. Dan hari ini beliau salah satu yang terbaik jadi rising star, tidak pernah inaugurasi atau apapun itu beliau nggak pernah dapat penghargaan gitu. Jadi kemarin terakhir dapat umroh dari RKT, dan ketika beberapa kali ada mitra-mitra beliau ke Semarang itu pasti diminta untuk datang ke saya itu. Ini Bu Pepi dan Pak Sony yang luar biasa. Nanti akan saya ceritakan perjalanan beliau ya, insya Allah. Oh siap. Bu Sari Eria bersama anak. Ada lain yang bisa dinyalakan videonya? Ada cukup? Nanti kenalin di grup. Oke, saya rasa cukup ya. Masih jalan. Oke. Jadi sekalian, gambarannya adalah selama 6 bulan nanti kita akan ada namanya coaching secara
secara personal. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain coaching di grup, Anda juga bisa bukan wapri ya, pakai Telegram. Pakai Telegram untuk Anda bisa bertanya langsung. Bertanya tip and tricksnya, yang pertama itu ketika ada kendala di lapangan. Itu pertama. Yang kedua, nanti kita akan memberikan edukasi benar-benar dari nol. Jadi seperti Anda itu baru gabung HNI hari ini. Itu, hari ini. Supaya apa? Supaya nanti Anda juga bisa mengarahkan orang dari 0 sampai 6 bulan ke depan jadi LED. Yang pertama pasti akan yang dirubah itu yang pertama adalah mindset. Mindset penting lah. Cara pandang HNI. Misalnya contoh sederhana adalah apa bedanya HNI dengan MLM? Apa bedanya HNI dengan direct selling? Apa bedanya HNI dengan bisnis-bisnis lain seperti contoh aja Milagros, Tupperware, terus CNI dan sebagainya. Kelebihannya apa? Sehingga Bapak-Ibu sekalian itu bisa sangat semangat di HNI. Misalnya begini, susah Pak bangun jalurnya. Memang benar. Tetangga saya hari ini menjadi orang terkaya di satu RT saya, satu RT aja. Itu kenapa? Karena beliau punya 10 truk. Satu truknya itu setorannya minimal 500.000 sehari. Bisa kehitung kan? 5 juta kali 30 hari. Gitu. Nah, bayangan saya adalah Anda itu membangun jalur-jalur Anda itu seperti tetangga saya itu beli truk. Dia mulai ngurus izinnya, urus trayeknya, beli mobilnya, nyicilnya, terus cari supirnya, dan itu semua penuh kendala yang tidak dilihat dari orang luar. Orang luar hanya melihat saya punya 10 truk begitu, tidak melihat ke dalam-dalamnya. Nah, sama ketika hari ini, ketika Anda hari ini punya 10 toko Indomart, itu pasti luar biasa. Kalau Anda nggak punya uang, apa yang dikerjakan? Anda prospek orang untuk invest di tempat Anda. Silakan Bu, invest ke saya Bu. Nanti saya memastikan bahwa orang itu mau invest itu prospecting. Sama ketika hari ini kita memastikan orang untuk membuka jalur untuk jadi tim kita di jalur 1, jalur 2, jalur 3. Sama dengan kalau hari ini kita punya bangun toko 1, toko 2, toko 3 sampai 10. Bedanya adalah kalau di HNI itu kita modalnya kecil. Modalnya kecil. Kalau di luar sana modalnya besar gitu. Jadi membangun jalurnya lebih kepada modal utama adalah kemauan dan kerja keras, persistensi, istiqomah begitu. Gimana menghadapi mitra itu enggak semuanya mitra itu positif dengan kita. Itu terjadi. Apalagi mitra-mitra yang itu notabene teman, saudara, keluarga, itu beda dengan orang-orang yang mungkin mitra yang jauh, yang kenalnya sekali-sekali aja. Nah, itulah kemudian hari ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, nah, kenapa hari ini kita terus upgrade kapasitas. Sedikit saya cerita. Bapak sekalian, semenjak saya jadi executive director, saya memberikan diri untuk gabung, ngumpul jadi pendengar setia. Itu pertama saya ngumpulnya pertama dengan Bapak Erwin Candraklana. Kenal dengan Pak Erwin Candraklana ya? Pak Erwin Candraklana. Yang kedua ada almarhum Pak Jenial. Itu saya sangat dekat banget. Saya dengan Pak Erwin pernah Pak Erwin ngasih ATM ke saya, minta tolong ditransferin ke leadernya. Ya kan sekalian, ATM Pak Erwin itu isinya kan lumayan gitu. Diminta saya transfer itu. Itu salah satu kedekatan saya dengan Pak Erwin. Pak Jen beberapa kali sering satu kamar dengan saya pas di luar negeri. Itu Pak Jen. Terus ada yang ketiga Bapak Haji Raden Iwan Setiawan. Nah, Pak Raden ini termasuk akrab dengan saya karena sering kalau dulu akhir bulan nginep di LO, bukan di HO ya, nginep di HO, nginput bareng itu di akhir bulan. Sering cerita strategi dan sebagainya. Yang keempat ya pasti mentor saya sendiri yaitu Pak Firly Lamri dan Bu Oni. Itu sering banget dulu Pak Wascar. Ada Pak Namin Awaludin, Pak Broto Tiatmoko, ada lagi Buya Muslim Yatim,
terus ada lagi Pak Amin Sugiharto, Umi Sabil, terus ada Bu Meta Parus, ada Pak Faisal dan Bu Nur, terus ada lagi banyak sekalian. Ustadz Rahmat Hidayat itu sering ngumpul. Nah, karena saya sering ngumpul dengan orang besar, maka jadi ikut besar begitu loh. Jadi ikut besar. Nah, itulah kemudian yang saya lihat adalah hari ini beberapa mitra dan dan tim-tim kita hari ini itu jarang ketemu dengan orang besar. Jadi bahasa saya adalah kenapa tukang ojek itu tidak jadi pengusaha? Karena beliau masih kumpul dengan tukang ojek. Belum ada yang meningkatkan skill kapasitas dirinya, sehingga hari ini itu kadang-kadang pengen sukses, pengen bonus gede, tapi bingung apa yang harus dikerjakan. Satu itu. Yang kedua, ketika bingung juga mau nanya ke siapa. Mau nanya ke top leader, nggak enak, jauh gitu kan. Mau nanya ke leader sendiri juga sama-sama belum mudeng. Nah, itu yang kemudian terjadi ya hari ini jadi stuck, prestasinya stuck. Dan saya sendiri saya lihat, saya dulu coaching intensif itu 3 bulan nggak pulang-pulang. Jadi saya datang ke BC Bekasi 3, nginap di sana, bawa baju begitu kan, nginap pokoknya selama 3 bulan nggak pulang-pulang. Pulang pun paling sehari 2 hari. Itu nggak sehari 2 hari ya. Cuma datang, saya hello, berangkat lagi. Waktu itu saya 3 bulan itu tidur di BC, tidak diperkenankan tidur di rumah. Saya coaching waktu itu dengan Pak Erwin dan Pak Faisal, 2. Jadi Pak Erwin dan Pak Faisal berdua setiap pagi, sore, tiap malam itu ngobrol target yang akan dikerjakan besok hari dan evaluasi apa yang saya kerjakan hari ini. Ya memang 3 bulan nginep di situ nggak jadi LED juga, tapi minimal saya paham dan alhamdulillah dari 4 orang yang nginep di situ selama 3 bulan, saya hari ini jadi LED. Yang 2, yang kawan saya ada beberapa yang sampai sekarang belum jadi LED. Jadi artinya coaching itu, siapapun coachingnya, siapapun coachernya itu kalau ibaratnya tidak pernah dipraktekin, ya sama ketika Anda belajar berenang, hanya masih teori saja. Tidak pernah praktek, itu sampai kapanpun nggak bisa berenang. Nah, salah satu yang kedua adalah kesalahan saya nih, Bapak sekalian. Kita akan belajar nanti dari kesalahan saya. Yang pertama, kesalahan saya adalah terlalu fokus sama yang semangat. Jadi saya punya beberapa jalur, itu saya masih fokus sama satu jalur. Karena di situ itu enak. Saya datang ke sana, langsung HS, orang pada datang, saya tidak perlu mau macam-macam, saya langsung ngisi, pulang makan-makan, pulang. Itu secara kelideran saya dihargai banget. Tapi kalau saya ke jauh-jauh yang lain, kadang udah jauh-jauh datang itu, HS, itu nggak ada yang datang sama sekali. Nah, kesalahan saya adalah, seringnya saya itu justru ke jalur itu terus, tidak mau ke jalur-jalur lain. Sehingga yang gede itu, di grup saya itu adalah, omsetnya besar, tapi serapan bonusnya kecil, akibat satu jalur itu sangat gede banget. Nah, itu. Di satu jalur itu, yang punya penghasilan 10, 15, 13 juta itu banyak. Satu jalur itu, saking gedenya itu. Besarnya itu. Arti di situ ada sekitar hampir 45 ED. Satu jalur. Bayangkan saya, satu jalur 45 ED. Sedangkan jalur-jalur lain itu maksimal 5, 3, 2. Nah, itu yang nanti akan saya berikan. Supaya apa? Supaya Anda jangan mengulangi kesalahan-kesalahan saya yang dulu. Anda segera jadi LED. Dan itulah kemudian hari ini, program ini running selama 6 bulan. Anda silakan nanti bisa banyak hal di situ, kenalan dengan teman-teman, dan Anda bisa nyari sparring partner. Ini penting. Anda bisa nyari sparring partner di grup Telegram nanti, kenalan satu persatu, nanti kita ada sesi kenalan. Anda mencari sparring partner. Misalnya kalau Anda misalnya sudah ED, sudah punya tim ED di bawahnya, misalnya kayak Mom Ana, sudah punya ada 4 executive director di jaringannya. Itu nyari yang sejajar. Oh, misalnya Bu Vivin yang sudah mungkin ED,
terus punya grup bawahnya ED juga. Nah, itu yang sparring partner. Nanti kan kelihatan. Nanti kan jelas scoring. Kita akan minta data di data perkembangan AVO setiap pekan. Karena dia by target sekalian. Itu kenapa misalnya kita harus serius komitmen di sini. Kenapa? Karena ketika sekali ada bisa, maka yakin saya percaya itu akan bisa mengajarkan pada semua orang di mitra-mitra Anda. Dan alhamdulillah hari ini disambut dengan baik. Beberapa mitra-mitra saya itu, beberapa mitra kita hari ini mengajak satu gerbong. Jadi saya minta, ayo Bu, ajak setiap jalur satu orang minimal. Setiap jalur satu orang. Nah, itu alhamdulillah. Ya, wah, nggak ini Pak ya, nggak mudah Pak yang ngajak orang untuk gabung di coaching itu apalagi berbayar. Ya itulah seleksinya. Itulah seleksinya saya. Bapak misalnya perlu pahami, saya dulu bikin KHT Umi Sabir itu sendirian. Dengan tim saya sendiri. Waktu saya masih LED baru. Bahkan masih ED. Bikin KHT Umi Sabir sendirian. Mikir itu bagaimana itu bisa menghadirkan minimal 150 orang berbayar waktu itu. Saya pernah berkali-kali itu nombok budget gara-gara kita komitmen ngambil tiket saya 40 peserta. Satu orangnya sekitar 150.000. Itu kita bayarin dulu, baru nyari pesannya, dan sering terjadi over budget. Jadi banyak mitra-mitra itu yang yang katanya mau jalan nggak jadi jalan. Banyak mitra-mitra itu katanya mau ikut nggak jadi ikut. Nah, jadi itu berkali-kali itu. Bahkan saya pernah bikin acara di hotel itu nomboknya tidak 1 juta 2 juta. Itu pengalaman-pengalaman yang luar biasa, Bu sekalian. Pengalaman-pengalaman yang memang itu nanti kita akan sharing yang tidak atau belum pernah saya sharing sampai ke mitra saya sekalipun. Nah, itu kemudian nanti insya Allah semoga Bapak sekalian dengan pengalaman yang ada dan juga nanti saya akan hadirkan beberapa teman-teman leader untuk ikut sharing di tempat kita, terutama bagi mereka yang beberapa yang udah ikut di Zoom saya waktu itu kelas-kelas bisnis yang hari ini jadi LED. Seperti kayak contoh ada Bu Neni Aspika begitu kan, ada Bu Marhamah Habibah Pekanbaru. Gitu. Mereka begitu paham, bisa ngitung, tahu target, tahu prioritas, bikin RKH, semua selesai. Yang terjadi adalah begini. Orang mau jadi LED, dia itu seperti seorang yang mau pergi ke Jakarta dari Semarang. Jakarta ke Semarang itu jaraknya sekitar 500 km. Nah, beliau belum pernah ke Jakarta, dan yang unik adalah tidak pernah tanya kepada orang yang sering ke Jakarta. Jadi dia bingung, dia buta arah gitu. Saya mau ke Jakarta itu harus lewat mana? Yang parah lagi adalah ada bilang gini, Pak, saya masih ngesot Pak di HNI. Bahasa dia gitu. Saya bilang bahwa, Bu, Ibu nggak apa-apa, Bu, ngesot sekalipun nggak apa-apa di HNI. Yang penting Ibu tuh jalannya benar. Ibaratnya kalau Ibu mau ke Jakarta, itu jalannya udah benar, udah lewat jalan tol misalnya gitu. Ibu pelan-pelan aja 10 km per jam, tetap nyampe nanti Jakarta juga. Masalahnya adalah Ibu kadang-kadang semangat luar biasa, Bapak kadang-kadang semangat luar biasa, tapi jalurnya berbeda. Harusnya arahnya lewat jalan tol ke arah Cipali, ada lewat jalan tol ke arah Solo. Kapan nyampe Jakartanya? Ya nggak nyampe-nyampe. Gitu. Nah, itu harus paham yang pertama posisi, yang kedua harus paham juga posisi, terus yang kedua paham apa yang saya kerjakan dan berapa lama lagi waktu saya nyampe di Jakarta, bahasa gitu. Ibarat kalau Jakarta tuh LED. Seperti itu sekalian. Dan saya berikan kesempatan kepada Bapak sekalian nih, selamat datang Pak Hadi Supriyatin. Mohon maaf tadi saya belum nggak nemu ya, itu karena Bapak kesini, saya pas lagi nggak ada ya. Terus ada Mom Hesti, selamat datang Mom Hesti di Pekalongan, Mom Ana, terus ada Bu Hikmah Boyolali, Bu HNI Eka Widianti, ada Bu Maleni, ada Pak Muji, ada Pak Nurkholis Majid,
Ada Mbak Rizka, ada Bu Sari Eria, dan Bu Vivit Umi Nadira. Dari 30-an lebih, yang baru bisa bergabung ada sekitar 10-an. Nanti insya Allah saya share. Dan nanti kita akan ada event di malam ini, yaitu event perkenalan. Misalkan nanti teman-teman sekalian, Bapak sekalian bisa kenalan situ, nama, domisili, itu kan. Terus motivasi, kenapa jadi LED sebagainya, nanti bisa di grup ya. Oke, ada yang mau bertanya masalah program ini? Mungkin masih ada yang belum jelas, atau mungkin ada yang mau tanyakan, silakan. Ada yang bisa mau bertanya? Untuk ini coach di Zoom meetingnya gimana coach? Tiap hari Ahad atau 2 hari sekali atau gimana? Kalau Zoom meeting itu kita sepakati itu setiap Selasa malam. Selasa malam itu untuk evaluasi dan perkembangan setiap pekannya. Itu wajibnya Selasa malam. Jadi setiap Selasa malam Anda siapkan waktu 19.30 sampai jam 22 untuk evaluasi dan sebagainya. Jadi di situ Anda bisa banyak bercerita lah secara langsung. Kalau malam-malam biasa, saya ada Zoom meeting, dan itu berkaitan dengan HNI, nanti teman-teman, Bapak Ibu sekalian akan saya undang. Saya contoh, ada kuliah herbalis begitu. Nanti saya kasih linknya itu. Akses khusus begitu. Kalau untuk yang bahas tentang coaching dan sebagainya itu di pas hari Selasa malam. Jadi kalau misalnya selama sepekan itu Bapak Ibu sekalian pengen ada yang ditanyakan langsung, nah itu bisa ditanya di grup Telegram. Tapi kalau pengen dapat penjelasan langsung begitu, nah itu bisa ada di Zoom nanti. Salah satunya adalah yang penting setiap pekan adalah progress target. Karena masing-masing pasti punya target masing-masing. Ada yang targetnya 2 bulan ini LED, ada targetnya itu 3 bulan lagi LED, 4 bulan lagi LED begitu. Seperti itu Pak Muji ya. Kalau yang nanti malam ini berarti di Telegram coach untuk perkenalan. Ya, di Telegram. Di Telegram. Malam ini di Telegram. Karena saya ada agenda yang tidak bisa nge-Zoom. Ya, siap. Syukran, Tad. Siap. Nah, salah satu tujuan perkenalan adalah ketika nanti Bapak Ibu sekalian ada mitra ternyata dekat dengan misalnya Bu Marleni, tahu-tahu dapat mitra di Semarang. Nah, ternyata dekat dengan Pak Muji. Nah, itu bisa saling membantu. Nah, bisa jadi Pak Muji yang lokasi di Semarang, tahu-tahu dapat mitra di dekatnya rumah Bu Marleni. Wah, ini kayaknya saya punya teman nih, namanya Bu Marleni gitu. Nah, itu bisa saling bantu gitu. Saya paling nggak suka, mohon maaf saya bilang begini ya. Ada leader yang ketika ada mitra orang lain belanja itu tidak dibolehkan. Yang paling parah lagi adalah ada leader yang ketika mereka belanja itu diminta untuk ganti ID. Wah, itu paling saya itu. Itu terjadi beberapa. Atau beberapa mitra saya itu agen belanja ke DC atau SC, bahkan AC sekalipun, itu nggak diinput. Bahkan bukan hanya dia nggak input, dikasih harga konsumen. Wah, ini kan berarti yang masalah ada apa? Pendidikan kapasitas leadernya ini. Karena orang pasti mikirnya adalah kalau saya di stokis, beli MHS 30.000, saya jual 30.000, untungnya apa? Nah, ini perlu diinstal itulah diinstal itu adalah di leadernya. Gitu. Yang paling parah lagi adalah kalau sampai terjadi rekrutmen ulang. Itu. Saya paling nggak setuju ya. Beberapa juga ada yang modelnya istrinya udah gabung, yang direkrut suaminya. Kecuali kalau nggak tahu ya. Karena beberapa agen itu ibu-ibu gabung itu karena pengen dapat diskon aja. Ternyata suaminya direkrut sama orang, diajak bisnis. Begitu pulang ke rumah, dia stokis, ternyata dia udah jadi agen. Tapi agennya agen yang hanya pengen dapat diskon gitu. Itu kayak gitu itu harus dijelaskan juga. Termasuk nanti advokasi bagi Bapak Ibu sekalian yang punya mitra ternyata direkrut sama leader lain. Nah, nanti bisa lewat saya, karena saya salah satu yang ditunjuk perusahaan untuk wakili leader di sales. Nah, nanti bisa saya nih di
ada WA-nya di screenshot, kalau ada misalnya pelanggaran-pelanggaran di screenshot dan sebagainya, nanti bisa saya sampaikan. Jadi artinya adalah Anda yang bergabung di Telegram itu saya anggap semua adalah mitra saya. Kemarin kan Bu Marleni minta saya ngisi tarif Ramadan ya. Ya udah ajukan saja Bu jadwalnya Bu. Kalau memang saya kosong, insya Allah saya bisa. Seperti itu. Yang paling penting kalau saya datang ke Bu Marleni offline, wah itu yang belum memungkinkan ya. Kalau online Bu nggak masalah. Online sejam selesai. Kalau offline ke Bu Marleni nggak bisa berhari-hari ya, nggak pulang-pulang. Saya kalau misalnya masih nggak pandemi ya, itu sebenarnya udah ada agenda target itu adalah keliling Sumatera, dari Jawa ke Sumatera keliling sampai karena ada beberapa mitra di Bengkulu, Medan, terus ada di Padang, di Aceh, terus ada di Pekanbaru, di Lampung, banyak Lampung itu, Lampung. Itu kalau sampai telusuri itu sampai Aceh itu ya bisa seminggu 2 minggu. Namun kalau itu terjadi, saya percaya tidak ada Zoom begini. Tapi karena pandemi, hari ini saya bisa keliling Nusantara meskipun di rumah saya sendiri. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Terkait dengan program kita. Saya Pak nanya. Silakan, Om. Kalau bisa di-share ininya Pak, apa kayak model kurikulumnya ya? Dari Pak Khalid selama 6 bulan itu apa aja, jadi kita bisa ada bayangan gitu, prepare juga. Terus siap. Di samping itu untuk apa tuh namanya coaching ya? Untuk coaching itu berarti seminggu sekali atau gimana? Bicara kan ada 30-an orang. Kalau coaching personal itu dia bisa everyday, tiap hari. Nah, Pak, ada waktu nggak? Saya mau coaching nih setengah jam via Telegram. Kalau Zoom itu dia evaluasi. Misalnya ada misalnya ini, Om Ana ternyata ada AB itu targetnya kan, saya targetkan pekan ini 15 poin Pak, baru ada 200. Caranya gimana ya untuk meningkatkan? Nah itu kan pertanyaan umum sebenarnya. Iya. Umum. Itu dia ada di Zoom malamnya itu. Karena kalau di Telegram saya juga jawabnya lama juga begitu. Tapi kalau coaching personal, nah contoh sederhana, Pak nih saya ada pengusaha nih Pak, dia punya uang, dia pengen invest, itu bisa nggak ya saya terima invest saya? Nah itu kan nanti ada masukan dari saya. Paham Pak. Kalau kurikulum kita akan ikuti kurikulum sales. Karena saya tidak mau terlalu hebat memberikan, karena khawatir ini kan nggak semuanya belum semuanya ED satu. Yang kedua ED pun belum semuanya kapasitasnya sama. Khawatir nanti jomplang nanti. Maka saya pakai pakemnya dulu, kurikulum sales. Karena kurikulum sales itu kalau ada Bapak Ibu sekalian lihat nanti itu sesuai dengan kurikulum yang akan kita 6 bulan sama ini praktekin. Dan targetnya sana. Bulan pertama manajer, bulan kedua senior manager, executive manager, director, senior director, bulan 6 executive director. Itu tapi berarti kan itu berlaku untuk ED-nya itu untuk mitra kita apa untuk kitanya Pak? Semua, maksudnya gini, kalau Pak kan saya udah ED Pak. Nah pertanyaannya adalah, sudahkah omsetnya itu sesuai dengan yang kita minta? Misalnya 12 jalur, jadi manajer 12 jalur, 200 poin. Itu sudah ada belum 12 jalurnya? Terus 200 poinnya ini, dia itu penggerak, pemakai, atau dia leader? Gitu loh. Oke. Seperti itu kondisinya. Ya. Itu Bang ya. Ya, makasih Pak. Ya. Dan nanti Ibu sekalian, kalau saya lagi offline ada di daerah Anda itu, nanti saya akan infokan. Saya lagi mau ke Medan misalnya karena agenda penting, nanti saya infokan. Nanti Anda bisa ketemu via online, via offline. Oke. Ada lagi? Ada jadwal ke Samarinda Kak Pak? Samarinda ya. Saya Pekalongan aja udah sebulan belum sana gitu. Apalagi Samarinda Bu yang jauh, wah, luar biasa ya. Saya tiket tanggung pulang pergi bukan masalah tiket Pak. Saya pun ya pengen juga main ke semua daerah Indonesia.
Saya tuh yang hari ini kalau naik pesawat kayak dulu nggak masalah. Kayak dulu kan tinggal beli tiket, berangkat, selesai. Nah sekarang kan harus swab dulu, datang 5 jam sebelum ini. Aduh, kebayang gitu. Berapa kali swab itu. Belum lagi nanti resiko di perjalanan gitu. Itu yang kondisinya gitu loh. Kalau kayak dulu mah enak, beli tiket misalnya gitu. Ke Samarinda, masuk Traveloka, transfer, tiket, berangkat, pas terbang, nyampe, enak. Oh sekarang kan 4 jam minimal itu harus di bandara, nungguin swabnya itu. Belum lagi kalau udah beli ternyata positif, baru balik lagi. Reaktif aja udah balik lagi. Itu kondisinya. Jadi aduh ini cobaan ya. Ya alhamdulillah kan bisa pakai Zoom. Sejam efektif. Ini bedanya gini. Saya senang banget. Sebenarnya saya dari dulu tuh pengen ada seperti Zoom ini. Seperti Zoom ini. Jadi kita itu bisa kumpul tanpa harus ketemu secara fisik begitu. Nah hari ini kita coba dari jam 4 sampai jam 5 ini ya. Udah 1 jam itu udah efektif banget. Udah sangat efektif dengan Zoom. Kalau kita HS offline ya, itu kan pertama kadang-kadang kita undangan jam 4, datang jam 5. Itu pertama. Yang kedua udah datang kehujanan, telat. Udah itu anaknya nangis pas HS. Saya pernah HS itu di daerah sini di Semarang itu. Itu ada ibu-ibu yang bawa anak itu berisiknya luar biasa. Ya jadi kita tuh nggak konsen, saya ngisi nggak konsen, ibu-ibu nggak konsen lah ini. Ya gimana? Kalau Zoom itu sangat-sangat membantu sekali. Biaya, terus cost, dan nggak perlu saya nyiapin kopi sevel. Gitu. Kalau ibu-ibu mau ke sini kopi sevel dengan saya boleh. Ini udah siapin istri saya tuh kopi sevel. Anda bisa ngopi sevel sendiri dan bagi saya ibu-ibu lebih sangat terkondisikan. Kenapa? Karena di rumah ada pasangannya, ada anak-anaknya, sejam 2 jam izin untuk fokus Zoom itu insya Allah diberikan. Kalau offline kita HS jam 4 sampai jam 5 itu minimal kita spare waktu 4 jam. Gitu. Ya Bang, ada lagi? Kemana? Cukup Pak, makasih. Cukup ya. Sama-sama Bu. Ini Mom Ana. Ini Ibu Siti Solihatun, mic-nya aktif. Ada yang tanyakan Bu Siti? Ada? Nggak ada, Pak. Oh ya, siap. Jadi hari ini saya saya hari ini teringat banget dengan pesan Pak Firly bahwa saat nanti kita akan memperlakukan bisnis AN ini seperti layaknya kita punya perusahaan sendiri. Jadi nomor ID 143735 itulah nomor ID perusahaan kita. Maka sudah sewajarnya kita harus sudah mulai berpikir punya perusahaan besar. Hari ini kan Pak Firly bikin TV, Bu, bikin Factor TV. Factor TV itu budget paling minimalnya itu 60 juta untuk bikin Factor TV. Bayangin ya, untuk bikin itu punya tim media dulunya 1, sekarang udah ada 4 atau 5 gitu. Belum lagi tim untuk yang lain-lain. Itu benar-benar dikerjakan seperti perusahaan besar. Karena mendapat profit income bersih di atas 500 juta sebulan sekeluarga, itu omset aslinya Bu triliunan harusnya kalau bisnis. Kebayang ya? Anda punya omset atau punya omset 1 miliar. Itu bersihnya dapat paling 10 juta. Kenapa? Bersihnya kotornya itu buat pajak, buat ini, buat itu kan gitu. Nah, kalau dapat profit 500 juta sebulan, 5 juta sebulan, itu kan berarti nilai sebuah bisnis kan gede banget. Makanya sampai levelnya itu Pak Firly itu ada leader datang ke nikahan adiknya, dari Factor itu dikirim karangan bunga. Bayangin. Padahal yang nikah bukan leadernya, tapi adiknya leader. Sampai berapa hari ini ada yang milad, itu dikasih flyer, itu kan sebuah penghargaan. Saya tahu Mom Ana hari ini milad gitu. Coba kalau saya kasih flyer itu, kok baru Mom Ana doang yang kasih, kan dulu nggak dikasih, nanti khawatirnya pada cemburu gitu. Nanti dia sang upnya di anak emaskan gitu.
Ntar miladnya Rumah Iso aja, Pak. Ya, kalau grup kalau nggak salah. Seperti itu. Miladnya tim. Nah, hari ini saya udah mulai ada staff untuk admin, itu barista itu staff admin untuk online, beliau yang ngurusin. Beliau ngurusin AVO saya hari ini. Ada 10.000 agen tidak aktif yang beliau akan urusin nanti. Bayangkan 10.000. Mabuk-mabuk lah itu barista itu. Tiap hari ngurusin itu ya itu. Nah, karena mejanya ada dua dan meja beliau sebelah dengan saya harus beli meja lagi untuk menjauh begitu. Nah, jadi itu dalam rangka apa saya lihat? Dalam rangka kita itu membahasakan atau apa ya bahasanya? Bahwa kita itu bisnis besar gitu loh. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini sudah mulai dari situ. Kalau misalnya salah satu yang saya akan install kapasitas diri. ED itu udah nggak lagi input poin. AC, Anda punya ada ED, ada AC. Contoh begini. Saya ada orderan produk di BC. Pas staffnya nggak masuk. Nah, staffnya nggak masuk. Itu lumayan jauh. Sekitar 1,5 jam sampai 1 jam perjalanan pulang pergi. Kalau saya mikir, saya antar sendiri biar hemat, maka dalam 1 jam itu buat saya itu waktu yang sangat efektif kalau misalnya saya buat coaching. Maka lebih baik saya kasih ke Gojek itu gosen 30.000-an misalnya gitu ya, 30.000. Tapi saya 1 jam itu bisa dapat rasa juta, begitu bayangannya. Nah, itu namanya standar memiliki standar kapasitas. Apa yang harus kita kerjakan dan apa yang kita harus delegasikan. Itu beberapa teman-teman tuh sampai belum bisa itu, pengennya semua dikerjain sendiri gitu. Padahal ngantar produk 1 jam 2 jam itu bisa buat PCA, buat home sharing, bisa buat follow up gitu. Nah, sama kayak gini, saya bikin ini tulisan belakang ini, Road to LED 6 month. Ini tadi bikinnya 3:30. Jam 3 saya bikin sebentar, lalu saya share. Coba kalau Bapak Ibu sekalian punya tim yang bisa bikin begini. Tapi kembali lagi masa budget. Tampilan itu di online itu sangat pengaruh. Secara branding itu sangat pengaruh. Paham maksudnya ya? Jadi branding itu sangat pengaruh. Coba kalau ibu-ibu, bapak sekalian itu bisa membranding diri sebagai leader besar di HNI. Ini saya beberapa contoh branding diri. Ya, saya screen. Tapi untuk ganti background itu harus pakai laptop ya, Pak? HP nggak bisa? HP bisa, Mom. Oh, bisa. Belum Bisa. belajar. Belum tahu. Bukan belum belajar, tergantung HP-nya. Kan paling bisanya baru buat PP ya, gantinya ya, foto profil gitu. HP saya bisa. Berarti saya perlu belajar. HP saya bisa apa enggak? Dilihat aja di style video, style background ya. Nah, saya lagi senang bikin kayak gini. Kira ya. Nah, ini begini. Ini sudah begini sederhana. Saya itu tahu beliau itu apa kendalanya kendala di lapangannya. Kendala di lapangannya apa? Gitu. Nah, saya bikin tagline begini. Ini keluarga. Ini keluarga. Jadi
leadernya itu Bu En, pernah jadi LED, kakaknya diajak, terus adiknya diajak. Begitu kakak adiknya diajak, suami adiknya diajak, terus bapak ikut. Nah ini leadernya, Ustaz Denny. Ini Pak Rosdianto, ada nggak orangnya di sini? Ini Bu Hikmah. Ini Ibu namanya Bu Hikmah. Nah ini orang yang pakai yang apa namanya yang berwarna sendiri. Nah ini Pak Heri. Ini adik saya. Coba perhatikan, saya dengan adik ini mirip nggak? Beda banget, Pak. Ini adik kandung. Oh. Sama bapak sama ibu sama, tapi nggak ada yang mirip ya. Jadi beliau itu ceritanya gini, kamu tuh belum pernah naik pesawat ya? Belum. Udah besok saya ke Malaysia liburan sama keluarga, sama teman-teman, ikut lah gitu. Nah ini namanya branding, ini branding namanya. Ini foto biasa, sedia foto biasa. Saya edit, di branding seperti ini. Jadi nanti akan saya ajarkan teknik branding saja. Branding ini branding penting. Branding penting dalam rangka untuk kemampuan prospek dan sebagainya. Nah ini kalau yang belum tahu siapa mana ini orangnya, yang tengah ini, yang tengah. Ini tim-timnya. Ada Mom Hesti juga ikut juga. Ada Mom Mia, ada Mom Indri. Satu lagi Mom Nina. Nah ini Imam Al-Fajar. Beliau usia 22 tahun sekarang. Pernah jadi LED di usia 21 tahun. Ini beliau anak ke nomor 3 atau 4 begitu. Dari 5 bersaudara dengan HNI udah punya penghasilan cukup besar. Terus bisa beli mobil sendiri, menikah dengan biaya sendiri, dan juga bisa menjadi tulang punggung keluarga. Nah, apa yang saya berikan ke Imam dan bagaimana arah dan strateginya, nah, itu nanti kita ajarkan. Nah, ini para LED saya di ibu-ibu, ada Ambu, Reni Anggreni, Teh Wilma, Bu Cucu, Mbak Jule, sama Bu Ramini. Kalau Ambu ini guru PAUD, ibu rumah tangga, Bu Cucu guru PAUD, Mbak Jule ini ibu muda, Bu Ram ini ibu-ibu, nah ibu rumah tangga. Ini sayangnya Mom Ana belum masuk sini ya, harusnya nyempit sini, Mom Ana pas di sini. Nah seperti ini couple leader, Reni Anggreni dan Sadin Yadin. Jadi gambar-gambar branding begini luar biasa efeknya buat kita dan tim. Nah, ini ada tulisannya kan? Jadi awalnya ini nanti bisa diikuti di Facebook saya. Awalnya ini, terus saya ngajak ini, nah lama-lama ini yang aktif, terus Bu Rami LED, Teh Wilma, Mbak Widya, Bu Cucu, Ambu, nah semua LED. Itu branding. Ini siapa yang pernah belajar PowerPoint? PowerPoint dengan saya? Bu Sari ya, Bu Sari. Bu Mala ini pernah belajar PowerPoint ya? Iya pernah Pak. Gimana? Mudah nggak Bu? Saya ini karena laptopnya pinjam laptop Pak suami Pak, jadi saya jarang praktek Pak. Karena laptop sering dipakai kan Pak. Ya ini mumpung Bu Sari lagi on, kenalan sama teman-teman nih. Kenapa alasannya ikut coaching sama saya Bu? Ya. Pak, maaf Pak sebentar. Oh ini ada telepon dari Pak suami Pak. Oh ya, Maaf. siap, silakan ya. Jadi Bu Sari Arya itu beliau adalah mentor dari sahabat saya itu Pak Dwi Purwanto. Di Purwanto Jogja. Nah, Bu Sari itu orang Padang. Bu Mala ini pernah ikut PowerPoint kan Bu Mala ini? Berapa Ustaz?
Udah pernah ikut PowerPoint saya ini kan, belajar PowerPoint kan? Belum pernah Ustaz, selalu ini ada acara lain. Oh gitu. Dan Yang pernah siapa ya? sebentar cuman kok bingung gitu. Kemarin itu belum paham. Ya. Jadi nanti ada skill-skill yang di luar ini untuk skill branding. Bagaimana membranding diri kita supaya memang orang itu melihat kita sebagai salah satu pengusaha besar. Meskipun hariannya itu harian orang biasa gitu loh. Hariannya itu harian orang biasa aja gitu, nggak yang wah-wah banget. Nih saya lihatkan foto-foto yang harian. Jadi harian saya harian biasa aja. AS sama tim gitu kan. Nah, ini adik saya menikah kemarin. Ya kayak gini-gini. Pakai kaos, pakai celana biasa gitu. Enggak yang ini banget. Ini rumah saya, Bu. BC plus rumah. Nanti kalau ada waktu bisa ini. Pak Muji, saya pernah kos tapi nggak mudeng-mudeng ya. Oke, sekalian itu mungkin ya. Nanti kita sekitar jam 7:30 di Telegram. Telegram nanti akan ada coaching. Jadwalnya kita akan usahakan bisa saya share juga coaching pagi, terus coaching sama malam. Jadi pagi itu untuk kita sama-sama mengingatkan, yaitu ada program yaitu leader HNI berakhlak mulia ya. Jadi mengingatkan dari mulai qiyamulailnya, terus tilawahnya, amal surat, sifat dan sebagainya itu dalam rangka untuk meningkatkan meningkatkan ruhiyah kita dan juga strategi terbaik untuk sukses jalan ini adalah strategi ketakwaan. Ada lagi pertanyaan, bisa lihat? Jika tidak ada, kita tutup dulu. Kita akan nanti masuk di Telegram. Di Telegram, bisa lihat. Telegram jam 7:30 malam nanti. Tat, yes. Tat. Boleh, silakan. Kalau misalkan yang gabung di grup Telegram itu harus yang masuk di coaching ini, Tat. Misalnya, iya. Misalnya Nyonya gabung di Telegram aja itu boleh enggak? Kalau suami istri itu boleh-boleh aja. Oh gitu, yes, siap. Kecuali kalau mitra ya, kalau suami istri mah nggak masalah. Oh, oke. Tadi kan sempat tanya khawatir nggak diperbolehkan. Kalau dibolehkan kan enak gitu, sama-sama membaca materi gitu di Telegramnya. Kalau Zoom kan bisa berduaan, Ustaz. Iya. Oke, siap. Jazakumullah. Waalaikumsalam. Lagi? Sudah cukup? Mungkin itu cukup ya, insya Allah ya. Jadi itu saya lihat gambarannya, nanti saya akan share silabusnya atau bahasanya itu rencana materi yang akan saya berikan. Nah, berikan panjang itu dari mulai 0 sampai level leader. Dan kita akan lanjutkan di Telegram untuk coaching, sharing, dan mentoring plus pembimbingan ya. Nah, semoga misalnya mohon doa juga kepada doa juga ibu-ibu, bapak saya, kepada saya pribadi untuk ini beban amanah besar. Ada sekitar 40 orang yang berharap berazam bersama untuk dalam 6 bulan kemudian bisa jadi LED. Itu amanah yang luar biasa buat saya pribadi. Apalagi ini tidak semua mitra saya. Semoga mohon doanya pada Bapak Ibu sekalian, semoga saya berikan istiqomah, amanah, dan
usia yang panjang, juga kapasitas lebih untuk terus memberikan edukasi, memberikan contoh-contoh terbaik buat kalian, termasuk juga contoh prestasi. Semoga 6 bulan ke depan saya udah bisa masuk SEP, Syafir MA Platinum, supaya saya bisa lebih banyak bercerita terkait dengan kesuksesan di HNI. Itu mungkin Ibu sekalian, terima kasih Bapak sekalian. Sampai ketemu di Telegram. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim dan al-asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu salihati. Dan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.